Film Marvel beberapa tahun terakhir ini bikin antusiasme penonton film jadi meningkat, apalagi dengan tema superhero. Yap, Marvel Cinematic Universe atau MCU sukses bikin film The Avengers. Ada yang baru kenal film superhero, terus ikut-ikutan, ada juga yang memang mengikuti film Marvel dari dulu, bahkan ada juga yang membaca serial komiknya. Dan ini yang keren dari Marvel Studio, yang berhasil bikin film layar lebar dengan cerita yang saling terkait satu sama lain. Bagi yang udah ngikutin film Marvel dari awal, pastinya udah tahu urutan film Marvel yang benar. Tapi buat orang yang baru tiba-tiba nonton Captain Marvel yang baru-baru ini rilis, pasti kalian nggak tahu apa aja film Marvel sebelumnya. Nah, untuk itulah di sini aku ingin ngasih tahu kalian urutan film Marvel yang bisa kalian tonton ulang biar nggak ketinggalan ceritanya ketika nonton The Avengers Endgame. Perlu diketahui, MCU memulai debut film layar lebar pada tahun 2008 dengan judul Iron Man, Sang Manusia Besi. Tapi ternyata bukan Iron Man yang menjadi awal cerita dari Marvel ini, melainkan Captain America yaitu The First Avengers yang ditayangkan pada tahun 2011 lalu. Marvel melakukan flashback seperti serial Star Wars demi membuat rencana cerita yang kontinu. Bahkan Captain Marvel pun juga dibuat flashback alur ceritanya dari keseluruhan film Marvel ini. Nah, biar kalian nggak bingung, kali ini aku mau ngebahas urutan film Marvel layar lebar yang bisa kalian tonton ulang. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya. Oh iya, mungkin durasi video ini agak sedikit lama, jadi di video ini aku bagi dua part. Karena di setiap filmnya aku ceritain sinopsisnya, jadi jangan pernah bosan mantengin ya. Yang pertama adalah Captain America The First Avengers yang dirilis pada tahun 2011. Kemunculan Captain America mengawali cerita panjang dari produksi film superhero Marvel Cinematic Universe. Diperankan oleh Chris Evans yang menjadi pria kurus bernama Steve Rogers dengan impian menjadi tentara militer Amerika Serikat saat Perang Dunia II. Dia berjuang terus-menerus untuk ikut militer berperang tapi gagal terus guys. Hingga akhirnya dia dibantu oleh Dr. Erskine untuk membantunya masuk militer. Dr. Erskine yang berperan sebagai kepala pengembangan teknologi militer di Amerika, kemudian menunjuk Steve sebagai bahan percobaan teknologi barunya, yaitu serum yang bisa memanipulasi gen dan otot manusia. Percobaan tersebut berhasil dan tubuh Steve membesar dan menjadi kuat. Akhirnya sang Kapten Amerika diikutkan berperang melawan tentara Nazi saat itu. Musuh Roger saat itu adalah pemimpin organisasi kejahatan Hydra, yaitu Red Skull, yang juga menyuntikkan serum ke dalam tubuhnya dan menjadi kuat dan liar. Misi Kapten saat itu adalah menemukan Tesseract yang dijatuhkan oleh Odin atau bapaknya Thor ke permukaan bumi. Tesseract itu adalah salah satu Infinity Stone yang dikejar oleh Thanos. Di akhir cerita, Tesseract tersebut ditemukan oleh Kapten setelah melawan Red Skull hingga kecelakaan di Kutub Es. Kapten pun membeku dan ditemukan oleh Nick Fury setelah 70 tahun lamanya. Captain Marvel. Setelah kalian nonton Captain America, bisa kalian lanjutkan untuk menonton film Captain Marvel yang dirilis pada tahun 2019. Seperti yang diketahui, Marvel melakukan flashback lagi demi memperkenalkan superhero perempuan pertamanya yang baru muncul setelah sekian lama pasukan Avengers bertarung dengan berbagai musuh. Captain Marvel diperankan oleh aktris bernama Brie Larson yang dikenal sebagai Carol Danvers di film Captain Marvel. Captain Marvel akhirnya mengubah posisi urutan film Marvel yang menempatkan ke posisi 2 setelah Captain America, karena settingan waktu di tahun 1990 di mana sebelum Iron Man muncul. Diawali dengan ingatan buruk yang terus menghantui First, di mana Dr. Lawson yang tertembak kemudian terbangun dan berlatih untuk bertarung dengan Yon-Rogg sebagai pasukan kerajaan Kree. Kerajaan Kree ini selalu mewaspadai invasi ras makhluk lain yang dikenal sebagai Skrulls. Suatu ketika, Skrulls berhasil masuk ke planet perbatasan, membuat pasukan Kree harus menyelamatkan pemimpin planet tersebut. Yon-Rogg membawa timnya dan juga First, tetapi ternyata malah mereka dijebak dan First pun diculik bersama Skrull.
Hingga akhirnya mereka tersasar menuju planet C53 alias Bumi untuk menemukan Dr. Lawson. Kejar-kejaran pun terjadi dengan pasukan Skrulls, dan First pun bertemu dengan Nick Fury, sang pemimpin S.H.I.E.L.D. yang kedua matanya masih normal. Mereka berdua berhasil menemukan hasil penelitian Dr. Lawson di sebuah lab. Di lab tersebut juga ada toko kucing bernama Gus yang menjadi perhatian. Di saat itu pula, First menemukan jati dirinya, sampai akhirnya bertemu dengan partner semasa dulu yaitu Maria Rambeau. Di rumahnya pun masih dikejar Skrulls dan pemimpin Talos. Tapi ternyata Talos membawa bukti masa lalunya Carol Danvers yang membuat First percaya bahwa dia diracuni pikirannya oleh Yon-Rogg dan Skrull ternyata bukanlah ingin menyerang Kree, melainkan mereka ingin mencari keluarganya dan mencari tempat baru untuk hidup. Di sini juga baru diketahui kalau First mendapatkan kekuatan dari ledakan pesawat yang menggunakan inti energi dari Tesseract saat kecelakaan dengan Dr. Lawson. Mereka akhirnya memodifikasi pesawat untuk menemukan pesawat Dr. Lawson yang menyembunyikan keluarga Talos dan bangsa Skrull lainnya. Singkat cerita, dikejarlah mereka oleh Yon-Rogg dan pasukan Kree. Pertempuran pun terjadi. Kapten Marvel pun menunjukkan kekuatannya. Nick Fury bersama Maria menyelamatkan bangsa Skrull dan juga Tesseract yang ditelan si kucing dengan pesawatnya sampai ke bumi. Ronan, sang komandan Kree, sampai menyerang bumi, tapi Kapten Marvel berhasil melindungi dan mengusirnya. Perpisahan pun terjadi. Kapten Marvel pun berpisah dengan Nick Fury dengan menitipkan pagar khusus untuk digunakan jika darurat. First kembali terbang bersama Skrull untuk menemukan tempat tinggal baru untuk bangsa mereka, sementara Gus, The Cat ikut dengan Nick Fury. Setelah kalian menonton Captain America, The First Avengers, dan Captain Marvel, jadwal tontonan kalian dilanjutkan ke film jadul dan pertama yang dibuat oleh MCU yaitu Iron Man. Diperankan oleh Robert Downey Jr. hingga sekarang menjadi seorang dengan kekuatan baju besi dengan nama Tony Stark. Di film ini, Tony mewariskan perusahaan ayahnya yaitu Howard Stark yang meninggal karena kecelakaan. Perusahaan tersebut bernama Stark Industries. Di saat berjayanya Stark Industries, rekan ayahnya iri dengan keberhasilan Stark tersebut. Lalu ia bekerja sama dengan teroris untuk menculik Tony dan mengurungnya di tempat tersembunyi. Selama 3 bulan dikurung, Tony yang cerdas diam-diam membuat arc reaktor menjadi pakaian besi yang kita kenal dengan nama Iron Man. Singkatnya, Tony berhasil kabur dengan baju super buatannya. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Tony akhirnya mengumumkan ke publik kalau dia adalah orang di balik Iron Man. Di akhir cerita, Nick Fury atau Ketua S.H.I.E.L.D. mengajak Tony bergabung dengan tim Avengers. Ketika di kredit film, Nick Fury mengunjungi rumah Tony dan menemukan rahasia kalau ada superhero lainnya selain Iron Man. Setelah menonton Iron Man, MCU kembali merilis film superhero lainnya untuk membuat tim Avengers lebih menarik. Di tahun yang sama, Hulk muncul dengan cerita yang hampir mirip dengan Captain America. Di film ini, Hulk adalah seorang laki-laki bernama Bruce Banner yang menjadi bahan percobaan teknologi militer terbaru untuk membuat manusia super. Ada kemiripan antara Hulk dan Captain America, yaitu sama-sama menjadi bahan percobaan teknologi militer. Berbeda dengan Captain America, percobaan yang dilakukan saat ini gagal. Bruce menjadi monster besar dan kuat dengan emosi yang tak terkendali, hingga akhirnya dia kabur ke Brazil dan menjadi buronan. Tentara Amerika pun membuat teknologi kembali untuk membuat manusia super lainnya. Mereka menyewa tentara bayaran yang bernama Emil Blonsky, yang kemudian disuntikkan serum menjadi monster yang dikenal sebagai Abomination. Disinilah pertempuran terjadi. Hulk melawan Abomination yang tentu dibenarkan oleh Hulk. Jelas dong, karena dia superhero di film ini. Di akhir cerita, Hulk kabur ke India untuk melatih emosinya. Tony yang mencium keberadaan Hulk menyarankan kepada Jenderal Ross agar memasukkan Hulk untuk menjadi bagian The Avengers. Dua tahun berselang, Marvel Cinematic Universe melanjutkan kembali sequel dari superhero-nya, yaitu Iron Man 2. Di film ini, baju yang dikenakan Tony Stark udah banyak di-upgrade.
Tony udah pakai Iron Man Mark 4. Tony yang udah diketahui sebagai orang di balik Iron Man menjadi terkenal dan suka bertindak konyol serta suka pamer. Singkat cerita, muncullah musuh yaitu anak dari temannya Tony yang bernama Vanko ingin membalaskan dendam ayahnya dulu. Karena arc reaktor yang dibuat Tony juga merupakan karya ayahnya dulu yang sama-sama dibangun berdua dengan Howard Stark, Vanko pun membuat arc reaktor saingan untuk menghadapi Tony sang Iron Man. Tony yang semakin konyol dengan tingkah lakunya membuat Nick Fury ragu. Akhirnya Nick Fury menyuruh agen S.H.I.E.L.D. Natasha Romanoff atau kita sebut dengan Black Widow untuk mengawasi Tony Stark. Let's call James Rhodes mengambil Iron Man suit untuk dibawa ke markas militer dan kemudian mengubahnya menjadi War Machine. Singkat cerita, di akhir film, Vanko pun kalah dengan Iron Man, dan di after credit, agen S.H.I.E.L.D. yang lain menuju ke Meksiko untuk mengambil palunya Thor yang jatuh ke bumi. Selanjutnya, kalian tonton lagi nih film perdana dari Thor. Kan sebelumnya di after credit film Iron Man 2, palu Thor ini jatuh ke bumi. Nah, di film inilah semua akan dijelaskan mengenai sosok pemilik palu yang jatuh ke bumi tersebut. Superhero ini diketahui berasal dari dunia lain yang bernama negeri Asgard. Nah, dia ini adalah anaknya Odin. Karena emosi yang tak terkendali, Odin melemparkan dia dan palunya ke bumi. Ternyata hal tersebut jadi ujian Thor agar bisa kembali memimpin Asgard. Setelah dilempar ke bumi, adiknya si Loki ini merebut tahtanya yang di negeri Asgard. Dan di akhir cerita, Thor akhirnya bisa mengendalikan kekuatan palu tersebut dengan dibantu Jane Foster dan Dr. Selvig. Kemudian Dr. Selvig diundang Nick Fury untuk meneliti Tesseract yang jatuh dari film Captain America The First Avengers. Dr. Selvig ini dipengaruhi oleh bisikan Loki, sehingga ia menyanggupi keinginan dari Nick Fury untuk meneliti Tesseract tersebut. Setelah beberapa superhero dirilis oleh Marvel dalam versi film, akhirnya Marvel menyatukan mereka dalam sebuah film. Yap, The Avengers. Disinilah para superhero bersatu melawan musuh yang ingin mengambil Tesseract. The Avengers menceritakan musuh yaitu pasukan Chitauri yang dipimpin oleh Thanos untuk merebut Tesseract dari S.H.I.E.L.D. Thanos nggak secara langsung ambil Tesseract itu, melainkan dengan menyuruh Loki untuk turun ke bumi. Loki pun menyerang Dr. Selvig yang sedang meneliti Tesseract dan menghipnotisnya bersama agen Clint Barton. Fury yang tahu akan hal itu langsung memanggil tim Avengers yang diisi oleh Captain America, Thor, Iron Man, Black Widow, dan Hulk. Pertarungan pun terjadi dan menghancurkan New York City. Tentara Chitauri masuk dari portal yang dibantu energi dari Tesseract. Di akhir cerita, tentu dong semua bisa dikalahkan oleh tim Avengers. Iron Man hampir mati karena di akhir dia mengubah arah rudal ke portal yang terbuka itu. Loki kalah tapi nggak mati guys. Tongkatnya diambil alih oleh Hydra. Di film ini, Thanos berpesan akan kembali lagi ke bumi untuk merebut Tesseract tersebut. Sementara Tesseract dibawa kembali oleh Thor ke Asgard bersama Loki untuk ditahan. Pertarungan dengan Thanos sementara selesai. Marvel melanjutkan sequel dari Tony Stark yaitu Iron Man 3. Tony yang masih trauma dengan pertarungan melawan Chitauri harus kembali bertarung melawan musuh dari masa lalu. Musuh tersebut bernama Mandarin, orang di balik pengeboman di Amerika yang membuat pusing para intelijen. Aksi teroris itu membuat gerah Tony karena salah satu anggota Stark Industries mati karena pengeboman tersebut. Tony pun menantangnya melalui konferensi pers. Disinilah pertarungan dimulai. Mandarin mengirim rudal dan meledakkan rumah Tony. Tony selamat karena baju yang dikirim Jarvis yang kemudian dikirim ke arah daerah terpencil. Singkat cerita, Tony berhasil mengalahkan Mandarin dengan bantuan Kolonel James Rhodes dan seluruh baju Iron Man. Di akhir cerita, Tony menyuruh Jarvis meledakkan semua bajunya agar ia bisa menghabiskan waktunya dengan Potts. Ia juga membuang arc reaktor yang ada pada dadanya ke laut, tetapi ia masih menganggap dirinya sebagai Iron Man tanpa baju. Lalu, Tony meminta Bruce Banner untuk menjadi psikiaternya.
Selain Iron Man, Marvel pun merilis sequel dari superhero-nya. Kali ini adalah Thor. Thor terpaksa kembali ke bumi karena Aether masuk ke dalam tubuh Jane Foster. Aether adalah salah satu Infinity Stone yang dikejar Thanos. Namun saat ini Aether tengah dikejar oleh Malekith yang ingin menghancurkan dunia. Konflik pun terjadi, Malekith pun mendapatkan Aether tersebut dan akan menembakkan ke kota Greenwich City. Namun hal tersebut digagalkan oleh Thor. Tapi sebagian kota Greenwich hancur, Aether diserahkan ke kolektor luar angkasa yaitu Tenler Tivan. Loki pun berpura-pura mati lalu menyamar menjadi Odin. Selain Iron Man dan Thor yang mempunyai sequel film sendiri, Marvel pun melanjutkan sequel dari film Captain America, guys. Pertarungan Kapten di sini masih dengan Hydra. Di film ini muncul superhero baru yaitu Falcon dengan nama Sam Wilson. Ceritanya sebenarnya rumit banget, guys. Intinya, Nick Fury punya misi tersembunyi yang bernama Operasi Insight. Namun gagal terlaksana karena Dewan Pimpinan S.H.I.E.L.D. tidak setuju. Operasi Insight itu menerbangkan 3 helicarrier dengan persenjataan canggih yang bisa menembakkan tepat sasaran dan digerakkan melalui satelit. Operasi ini bertujuan sebagai senjata melawan musuh-musuh S.H.I.E.L.D. Tetapi Hydra juga inginkan hal tersebut. Karena Dewan Pimpinan yang tidak setuju dan masih mendukung Hydra yang ingin menguasai S.H.I.E.L.D., Steve yang tahu akan hal tersebut kemudian marah besar. Fury yang mundur dari operasi tersebut malah diserang balik oleh tentara S.H.I.E.L.D. Namun ia bisa menyelamatkan diri. S.H.I.E.L.D. pun mengerahkan tentara terbaiknya, yaitu prajurit Winter Soldier, dan kekuatannya sama dengan Captain America. Fury tertembak oleh Winter Soldier dan terlihat mati, padahal ia hanya berpura-pura mati agar bisa membentuk pasukan yang masih loyal dengan S.H.I.E.L.D. Lalu Captain America mengambil alih untuk menyelamatkan S.H.I.E.L.D., sedangkan Fury berada di tempat persembunyian. Tentara S.H.I.E.L.D. beralih menyerang Captain America dan Black Widow, bahkan pasukan yang dulunya di bawah komando Steve juga menyerang balik. Disinilah juga muncul Falcon. Pertarungan pun terjadi, tentara S.H.I.E.L.D. terbagi menjadi 2, ada yang loyal dengan Fury dan Steve, dan ada juga yang mendukung Hydra. Steve dan kawan-kawan berhasil mengatasi perlawanan Hydra tersebut, namun misinya Captain America belum berhasil untuk menyadarkan Winter Soldier yang ternyata teman dekatnya dulu, yaitu Bucky Barnes. Di akhir cerita, Bucky pun kabur untuk mengembalikan pikirannya. S.H.I.E.L.D. pun akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Fury pun terbang ke Rusia mencari ilmuwan Hydra yang membawa tongkatnya Loki bersama Black Widow, dan Captain America bersama Falcon mengejar Bucky Barnes. Nah, sekian dulu guys untuk part kali ini, karena kalau aku lanjutin sampai habis, durasinya bakal panjang banget. Jadi gua lanjutin aja di part selanjutnya. Oke, see you!